untuk menyelenggarakan acara ini. Mari kita dukung bersama-sama sehingga acara pada hari ini berjalan dengan baik, tidak ada kekurangan yang apabila. Selawat alaihi salam, mudah-mudahan kita mendoakan kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan keutamaan kepada kita semuanya, yaitu jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam acara ini kita dukung acara IPA ini dalam budaya positif sekolah kita, sehingga di sekolah kita ini bisa membawa dampak yang lebih baik daripada yang sudah, sehingga membawa sekolah kita lebih baik daripada hari yang untuk itu kepada Ibu Eva untuk diseminasi memperdayakan pemahaman penerapan budaya positif dari CGP Angkatan 11. Untuk itu waktu sepenuhnya saya berikan agar ilmu yang Bu Eva terima dari CGP ini dapat ditularkan kepada guru-guru yang lain. Kemudian yang masih muda kayak Bu Uci harus maju lagi. Nah, CGP yang sekarang ini, yang angkatan berapa ini, tidak dimasukkan ke umur. Jadi umur siapa saja mungkin bisa masuk ke CGP yang ini. Katanya begitu kemarin. Sehingga kayak Pak Haji mungkin masih bisa, atau Bu Rima, Bu Bulan bisa menjadi CGP yang angkatan yang berikutnya ini. Itulah dari saya, mudah-mudahan dapat dimengerti dan kita bersama-sama untuk mendukung, memberikan support kepada Bu Eva yang sekarang sudah berjalan selama 3 bulan, masih 3 bulan lagi, sehingga nanti mudah-mudahan bisa berhasil dan membawa dampak yang lebih baik di sekolah kita. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima dan dapat dimengerti. Kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 108 Bengkulu Utara, Bapak Sadali SPD SD, beserta Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat dan karunia sehingga pada kesempatan pagi hari ini dapat bertatap muka dalam rangka diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 108 Bengkulu Utara. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita jalan yang penuh dengan hikmah sehingga kita dapat merasakan ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan mudah-mudahan itu akan menjadi bekal kita hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan, atas izin yang telah diberikan kepada saya dan atas waktu yang telah Bapak Ibu guru luangkan untuk dapat mengikuti diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang saya lakukan dalam rangka aksi nyata calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Bengkulu Utara. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, izinkan saya menyampaikan atau menyebarkan. Di sini saya tidak mengajari, di sini saya tidak merasa lebih mengerti, akan tetapi di sini saya menyebarkan pemahaman budaya positif yang selama ini telah saya ketahui.
Terlebih dahulu kami akan membawakan pengantar dari seorang pakar pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang kita inginkan sesuai dengan visi yang telah bahas beberapa minggu yang lalu. Kemudian, konsep inti dari budaya positif itu sendiri terdiri dari perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Marilah kita bahas secara bersama-sama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan Merdeka Belajar yang sedang kita terapkan saat ini. Kemudian, miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu memuatkan karakter, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bagaimana mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Stimulus respon yang awalnya adalah realitas yang kita butuhkan atau kebutuhan kita itu sama, ternyata selama ini adalah suatu kesalahan, sehingga kita harus berubahnya ke dalam teori kontrol berupa bahwasannya kebutuhan kita sesama manusia, kebutuhan sesama murid itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya yang sebenarnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita masuk pada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang telah diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kira-kira Bapak Ibu, di sekolah kita apakah kita semua sudah menerapkan disiplin positif ini? Sudah, kita yakin semua sudah melakukannya. Namun mungkin kita tidak tahu sebenarnya apakah itu disiplin positif yang sudah kita lakukan. Padahal dalam kesehariannya kita sudah melakukan disiplin positif di sekolah kita. Kemudian kita masuk pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama-sama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi kita adalah profil pelajar Pancasila yang kita galakkan selama ini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Kemudian itu primary years program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai,
antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Dan keterampilan hidup atau life skill-nya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik dari diri. Saya yakin semuanya sudah melakukan ini. Di sini ada toleransi, rasa hormat. Kita tidak bosan-bosannya dalam mendidik anak-anak kita dengan rasa itu. Benar tidak Bapak Ibu? Ya, benar ya. Setiap hari kita udah selalu mengarahkan kepada murid-murid kita. Kemudian kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita dapat terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan manusia itu? Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Bertahan hidup itu apa misalnya? Adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Semua itu adalah kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu misalnya? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, serta menjadi bagian dari dalam kelompok. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu yang seperti apa? Penguasaan adalah berupa harga diri atau mempertahankan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui di kalangan atau di sebuah kelompok dan didengar. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan itu berupa sikap mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan terutama pada murid adalah kebutuhan bermain, kebutuhan humor, kebutuhan antusiasme dan tertawa. Jadi ketika kita memberikan pendidikan kepada murid kita, itu bukanlah pendidikan yang mengekang, akan tetapi yang memberikan kesenangan kepada murid kita. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi intrinsik, itu terdiri dari dua, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan, serta motivasi ekstrinsiknya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hukuman itu apa? Hukuman itu berupa sesuatu yang tidak terencana atau secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat satu arah, berupa hukuman psikis atau fisik. Kemudian yang kedua, konsekuensinya apa? Terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor muridnya. Kemudian restitusi. Restitusi itu adalah pemecahan masalah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian 5 posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang sering dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Mari kita bahas kita sebagai posisi yang di mana. Contoh penerapan posisi kontrol guru. Yang pertama adalah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya mungkin kita langsung memberikan hukuman untuk berdiri di depan rekan-rekannya yang lain. Kita sebagai yang pertama, hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum, sebagai hukumannya. Bagaimana kalau kita menjadi seorang guru yang membuat merasa bersalah kepada muridnya? Berapa kali ibu, bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Itu
Itu contoh untuk kalimat yang bisa kita sampaikan kepada murid kita ketika murid kita melakukan sebuah kesalahan. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana posisi kita sebagai teman kepada murid-muridnya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu dan bapak kali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi kalimatnya lebih lembut dan lebih mendekatkan diri kepada murid kita yang melakukan kesalahan tadi. Kemudian sebagai pemantau, kalimat contohnya adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi atau ke pasar dan jangan diulangi lagi. Lalu bagaimana posisinya kita sebagai seorang manajer ketika menjadi seorang guru? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kita selama ini itu berada di posisi mana? Saya rasa semuanya sudah dilakukan. Sebagai penghukum pernah, sebagai teman apalagi, sebagai manajer itu juga sering sekali dilakukan. Terkadang kita masih melihat situasi, kondisi murid kita sudah kelewatan atau belum. Jika sudah terlalu sering, bisa jadi kita juga menjadi sebagai penghukum. Itu manusiawi bagi kita. Kita lihat, penghukum itu adalah dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk serta menghardik. Saya rasa di sini tidak seperti itu, meskipun sebagai penghukum dan tidak melakukan hal yang seperti ini. Kemudian membuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, biar muridnya mengerti perasaan kita seperti apa. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab, bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya juga enak. Kemudian pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Kemudian yang terakhir, bagaimana jika kita menjadi seorang manajer, nada suaranya halus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat kepada murid. Kita lihat, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira kita di posisi mana ini Bapak Ibu? Dengan posisi ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Di posisi sebagai manajer. Benar sekali Ibu. Kita di sini, contoh di sini adalah menunjukkan bahwasannya posisi kita adalah sebagai seorang manajer. Kita masuk ke keyakinan kelas. Sebenarnya apa itu keyakinan kelas? Mengapa kita sebut sebagai keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas itu masih bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan di sekolah tersebut. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas ini kita buat ketika awal masuk pelajaran atau di awal tahun ajaran, sehingga keyakinan kelas tersebut kita sepakati bersama guru serta murid-muridnya. Kita libatkan murid-muridnya dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbentuk seperti apa? Keyakinan kelas itu berbentuk kalimat yang lebih positif. Misalnya saling peduli, menghargai, dan membantu sesama orang lain. Tepat waktu dan aktif di kelas. Tepat waktu itu artinya maksudnya tidak terlambat datang ke sekolah, serta aktif ketika mengikuti jam pelajaran. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kira-kira yang lebih spesifik lagi adalah biasanya itu dibuat dalam bentuk poster, sehingga anak-anak itu menjadi lebih menarik, lebih tertarik dengan poster itu, sehingga anak mudah untuk mengamalkannya, melaksanakannya. Kemudian kita ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses pemecahan masalah dari seorang guru terhadap muridnya. Itu terdiri dari 3 proses. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Bagaimana menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika kita dihadapkan dengan masalah murid yang mungkin sering terlambat, kemudian tidak menggunakan seragam sekolah dengan baik setiap harinya, kita tidak boleh langsung menjudge, tetapi kita terlebih dahulu stabilkan identitasnya. Misalnya, berbuat salah itu wajar, nak. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bisa juga dengan kalimat ibu atau bapak guru juga pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya ibu dan bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi, yang sedang anak kita hadapi. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu seperti apa? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya kita tanyakan, kamu pasti punya alasan. Misalnya murid kita terlambat. Misalnya Bima terlambat. Kita tanyakan, Bima, kamu itu terlambat. Lalu alasanmu apa? Pasti kamu terlambat karena memiliki alasan yang tepat. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini. Kemudian, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu contoh-contoh kalimat dalam kita memvalidasi tindakan yang salah terhadap murid kita yang melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir, cara yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Misalnya, yang lebih mengena adalah seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Itu adalah contoh kalimat positif yang bisa kita berikan kepada murid kita. Apa keyakinan kelas kita yang sudah disepakati kemarin itu, misalnya apa keyakinan di dalam kelas itu. Kemudian contoh-contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini ada sekilas contoh tentang segitiga restitusi. Kita langsung masuk saja di sekolah kita. Ini terjadi kasus Bima Sirama yang kasusnya adalah terlambat datang ke sekolah lebih dari 4 kali. Sehingga saya di sini sebagai gurunya yang berada saat itu menstabilkan identitasnya. Saya menanyakan kepada Rama untuk kenapa kok bisa sampai dia itu datangnya sering terlambat, sering jam pelajaran juga masuknya terlambat. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Saya tanyakan kepada Rama, pada diri Rama, kenapa sampai hal itu terjadi? Apakah malamnya bergadang atau hanya main HP atau memang tidak tidur sesegera mungkin? Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini saya tanyakan kepada Rama, apakah Rama ingin memperbaikinya kesalahan yang selama ini dia terlambat atau tidak? Di sini Rama menyatakan bahwasannya dirinya itu bersedia untuk memperbaiki dengan cara dia melakukan tidur lebih cepat dan mengurangi bermain game. Ini adalah respon dari Rama bahwasannya ketika saya melakukan pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi, maka Rama menyatakan bahwasannya dirinya senang. Kenapa? Karena dia merasa tidak dipojokkan oleh gurunya, sehingga dia tidak tertekan, namun dia merasa dihargai sebagai murid meskipun dia melakukan sebuah kesalahan dan dia berusaha untuk memperbaikinya. Kemudian refleksi. Penerapan segitiga restitusi di sekolah harus dilaksanakan secara urutan dan tidak dapat diloncat-loncat. Berdasarkan tahapan, jangan dibolak-balik sebab kondisi murid ketika melakukan kesalahan akan berbeda dengan kondisi normalnya, sehingga penerapannya harus berurutan. Jadi tidak bisa kita melakukan validasi dulu atau kita stabilkan dulu, ya. Jadi harus berurutan ketiga-tiganya. Untuk dapat diimplementasikan ke
Sedangkan sebaliknya, mendidik, membuat dan mengatur rencana perbaikan ke arah yang lebih dan membimbing siswa menemukan solusi dari permasalahannya sehingga mendapatkan manfaat bagi siswa, yaitu pembelajaran yang mendalam, hubungan yang lebih baik, pemecahan masalah, pencegahan lebih baik, dan kebijakan sekolah yang lebih adil karena setiap siswa diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai seorang manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bagaimana Bapak Ibu, sampai di sini yang saya sampaikan mengenai budaya positif. Apakah ada tanggapan atau ada pertanyaan atau masukan? Saya persilahkan. Bagaimana? Tidak ada? Oke, jika memang tidak ada Bapak Ibu sekalian, inilah sedikit penyebaran budaya positif yang saya lakukan dalam rangka pemenuhan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Bengkulu Utara. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua serta untuk SD Negeri 108 Bengkulu Utara pada khususnya. Dan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk diseminasi penyampaian budaya positif di lingkungan sekolah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan Ibu dalam rangka hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Nggak tahu? Oke. Mungkin selama ini kalian tahunya adalah peraturan kelas. Beda ya, ketika kita membicarakan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu adalah seperangkat nilai yang dibuat oleh guru dan harus kalian ikuti. Ibu guru yang buat, bapak guru yang buat, dan kalian wajib mengikuti tanpa adanya kesepakatan. Tetapi jika kita merubahnya menjadi sebuah keyakinan kelas, maka itu adalah buatan kita bersama. Jadi sama-sama kita membuat, kemudian kita bicarakan dan kita sepakati. Gunanya untuk apa, Nah? Gunanya kesepakatan kelas adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri kita masing-masing. Setelah keyakinan kelas kita sepakati, kita buat dan kita sepakati, maka wajib diikuti. Konsekuensinya nanti ada sendiri. Konsekuensinya apa? Tidak ada rasa tanggung jawab dalam diri kalian. Ya, nanti Ibu akan bagikan, ini namanya sticky note. Kertas kecil-kecil lah namanya. Nanti silakan anak-anak itu buat masing-masing peraturan kelas. Dan setelah nanti kita tempel di depan sama-sama, peraturan kelas itu akan kita ubah menjadi kesepakatan kelas. Karena apa? Karena peraturan itu tadi asalnya dari kalian. Bener ya? Ya, dari kalian masing-masing. Dan setelah dari kalian kita kumpulkan, kita sepakatin mana yang akan menjadi kesepakatan kita dalam kelas 6 ini. Paham? Oke, ya cari kasih biru ya. Silakan. Tuliskan peraturan kelas masing-masing dari diri kalian apa? Apa yang ada di dalam benak kalian? Tulisannya yang bisa dibaca ya. Oke.
Nggak usah kasih nama. Tidak perlu dikasih nama, nggak apa-apa. Dia nggak kasih yang warna lain lah. Tempelnya di belakang, tulisnya jangan di bagian yang ada lemnya. Silakan ditulis yang sudah selesai, boleh diletak di kantor paling kiri, sebelah kiri. Sudah? Yang sudah nanti silakan ditulis di sini, ditempelkan. Silakan yang sudah punya, yang sudah jadi, silakan ditempelkan. Boleh, silakan. Ibu nggak tahu ini dari siapa? Yang pertama, memakai baju sesuai jadwal. Tidak boleh membuang membuli. Tidak boleh bullying, oke. Tidak boleh makan di jam pelajaran, oke. Tidak boleh tidur di kelas, ini ngantuk biasanya kalau orang tidur. Tidak boleh membantah guru. Tidak boleh berbicara di kelas. Kok nggak boleh berbicara di kelas? Ayo. Tidak boleh makan di kelas, kayak tadi ada yang sama. Tidak boleh ribut di kelas. Tidak boleh terlambat di sekolah. Tidak boleh ribut di kelas. Tidak boleh berkata kasar. Tidak mencontek saat jam pelajaran sekolah. Saling menghargai perbedaan teman. Tidak boleh mencoret-coret dinding. Tidak boleh mencoret-coret dinding. Tidak boleh ribut. Tidak boleh mencoret tembok. Tidak boleh berkata kotor. Tidak boleh mencoret dinding. Oke. Dari peraturan kelas yang kalian bikin itu sudah ada, ibu sudah lihat ada satu kalimat yang menunjukkan bahwasannya itu adalah sebuah keyakinan kelas. Apa sih bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu bentuknya adalah kalimat positif. Jadi gak ada kata tidaknya. Itu adalah berupa kalimat atau kata-kata yang positif. Ada yang bisa bantu ibu nulis di samping? Satu orang? Ya, boleh? Silakan isi. Oke. Ibu yang bacakan, nanti kita akan sepakati bersama-sama. Ya. Yang pertama, sebentar isi, kita akan lihat sama-sama di sini adalah memakai baju seragam, memakai baju sesuai jadwal. Kalau memakai baju sesuai jadwal, itu kira-kira sudah termasuk peraturan yang baik belum? Sudah? Sudah. Oke, berarti boleh ditulisin sih memakai baju sesuai jadwal. Memakai seragam sesuai jadwal. Untuk keyakinan kelas yang pertama. Siapa yang masih suka pakai seragam tidak sesuai dengan tadinya? Ada. Yang kedua, tidak boleh bullying. Artinya perilaku membuli teman. Nanti tulisin. Ketika perilaku membuli teman itu biasanya diawali dari rasa apa? Tidak saling menghargai. Dengan adanya rasa tidak saling menghargai, maka akan terjadilah bullying atau saling mengejek, saling menghina. Berarti kalimat positifnya apa? Saling menghargai. Yang kedua, saling menghargai.
Saling menghargai. Oke, sudah. Yang ketiga, di sini ada tidak boleh makan di jam pelajaran, tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh membantah, tidak boleh berkata-kata kotor. Berarti apa kalimat positifnya? Berkata santun. Silakan ditulis. Kemudian apa tadi yang lain? Tidak boleh terlambat tadi ada ya. Berarti apa? Kalau tidak boleh terlambat, kalimat positifnya apa? Oke, datang sekolah tepat waktu. Yang suka terlambat, silakan perhatikan. Ya. Datang sekolah tepat waktu. Kemudian tidak boleh membantah guru. Berarti apa kalimat positifnya? Apa? Menghormati guru. Kemudian menghormati guru. Kita ambil yang terakhir. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Nomor 5 dulu. Menghormati guru. Yang keenam. Tadi ada kalimat tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh berbicara ketika belajar tadi. Tidak ada aturan di dalam dunia pendidikan, tidak ada aturan murid tidak boleh berbicara. Boleh, semua murid boleh berekspresi sesuai kemampuannya dengan batasan yang baik. Ya. Namun ketika gurunya sedang berbicara, kalian harus memperhatikan terlebih dahulu, nanti gantian. Itu namanya saling menghargai. Dan yang terakhir adalah apa? Ketika di dalam kelas nggak boleh tidur, di dalam kelas nggak boleh makan. Apa namanya? Menjaga ketertiban dan kebersihan. Menjaga ketertiban dan kebersihan kelas. Gue rasa nggak perlu banyak-banyak kesepakatan kelas yang kita bikin secara bersama. Kira-kira bisa tidak kalian meyakini ketertiban dan kebersihan kelas? Kalian meyakini keyakinan kelas yang hanya 6 ini kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian berada di sekolah, kemudian menjadi tanggung jawab dalam diri kalian. Bisa? Bisa? Bisa. Yakin? Insya Allah. Semua keyakinan kelas yang kita sepakati hari ini itu, ya terima kasih sih, boleh kembali ke tempat duduk. Tidak ada yang merugikan kalian. Dari yang pertama, memakai baju sesuai jadwal. Apakah itu perbuatan yang merugikan kalian? Tidak, karena kalian terlihat rapi, bersih. Satu sama yang lain tidak ada perbedaan, selaras. Yang kedua, saling menghargai. Ketika sudah ada rasa saling menghargai dalam diri kalian masing-masing, ada tanggung jawab dalam diri kalian masing-masing, niscaya kalian tidak akan saling mengejek satu sama lain. Ya, terlebih lagi mengejek fisik nggak boleh. Ejek-ejekan sebut nama orang tua tidak boleh. Terlebih lagi sampai membuli. Ya, ketika sudah ada saling menghargai, niscaya insya Allah tidak ada yang namanya saling membuli sesama teman. Kemudian yang ketiga, berkata santun. Berkata santun seperti apa? Ketika kalian sama teman, silakan jaga ucapannya. Lebih baik diam daripada menyakiti hati temannya. Ya. Kemudian yang keempat, datang sekolah tepat waktu. Apakah ini sesuatu yang merugikan?
menghormati guru. Apa pentingnya menghormati guru, anak-anak sekalian? Apa pentingnya menghormati guru? Nah, sesungguhnya ilmu itu akan masuk ke dalam diri kalian, ke dalam hati kalian, manakala kalian menghormati gurunya. Bukan hanya kaliannya, tetapi bisa berasal dari orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak menghargai guru yang mengajar anak-anaknya, bisa jadi ilmu itu tidak menjadi sebuah keberkahan. Kenapa? Karena tidak adanya rasa suka dari orang tuanya sendiri. Mungkin bukan anaknya yang nggak suka, orang tuanya yang nggak suka, tapi itu bisa berimbas ke dalam diri anaknya, dalam diri kalian. Jadi tolong jaga sikap, perilaku, perkataan terhadap guru kalian. Bukan guru tidak hormat, tidak, tetapi itulah adab dalam menuntut ilmu agar ilmunya menjadi berkah. Kemudian apa? Menjaga ketertiban dan kebersihan kelas. Artinya ketika sudah menjaga ketertiban, ketika jam belajar tidak teriak-teri, tidak ada yang menjadi tukang. Ketika jam belajar ada yang rokok-rokok di kelasnya. Mau jadi tukang? Boleh, nanti selesaikan dulu pendidikannya. Boleh berbisnis di dunia pertukangan. Kemudian menjaga kebersihan dengan tidak makan di dalam kelas ketika jam belajar. Insya Allah kan gak ada sampah di dalam kelas kalian. Maka kelasnya akan menjadi kelas yang bersih dan rapi. Oke, sampai di sini paham? Sampai di sini kalian sepakat untuk mengikuti keyakinan kelas yang sama-sama kita buat hari ini? Sepakat? Sepakat. Ini berasal dari kalian, bukan dari ibu. Ini berasal dari kalian, kita sepakati bersama hari ini dan akan kita terapkan hingga pendidikan kalian selesai. Oke, dari sini ada yang mau tanyakan? Tidak. Oke, terima kasih atas kesempatan hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.